warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sinti Sria Pertantia, NPM 1953031001 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang rerangka konseptual suatu model. Udah pada tahu belum sih apa itu rerangka konseptual suatu model? Kalau belum tahu, yuk kita simak videonya. Rerangka konseptual suatu model. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas, sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan internasional yang dituju. Di dalam tujuan pelaporan keuangan terdapat aspek sosial tujuan pelaporan. Menurut Bloom dan Figures 1995 menjelaskan adanya 3 macam tujuan pelaporan keuangan, antara lain 1. Tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasikan dahulu tujuan-tujuan individu, lalu selanjutnya memilih tujuan-tujuan individu atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Yang ketiga ada tujuan kelompok dominan. Kelompok yang dominan adalah kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dalam suatu masyarakat. Ada perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Hal itu terjadi akibat pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan. Walk, Turney, and Dole 2001 mendeskripsikan dalam membahas perkembangan tujuan pelaporan di Amerika, mulai dari dokumen yang dihasilkan Komite Eksekutif American Accounting Association atau AAA berupa A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBA, sampai dokumen yang dihasilkan FASB berupa Conceptual Framework. Tujuan pelaporan keuangan FASB. Isi tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual FASB adalah 1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya. Informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup. Yang kedua ada pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakaian lainnya dalam menilai jumlah dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan memperoleh kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas dan pinjaman. Yang ketiga ada pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain ke ekuitas pemilik, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Selanjutnya ada pemakaian dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atas berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, FASB merinci pemakaian potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan yaitu owner, lenders, suppliers, employers, management, direction, and customer. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Lalu, teori dibalik tujuan pelaporan FASB. Akuntansi mempunyai peran penting yang nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomi untuk bertindak menuju suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomi merupakan faktor penting dalam alokasi sumber daya ekonomi.
Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Oleh karena itu, karakteristik ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Kalau pemakai tidak dapat mencerna informasi yang disajikan, akhirnya informasi akan menjadi tidak digunakan yang berarti tidak bermanfaat atau disediakan. Oleh karena itu, kualitas informasi juga harus sepadan dengan kualitas pemakai atau user specific qualities. Hasil proses perekayasaan perumusan karakteristik kualitatif informasi yang dilukiskan pada gambar di atas adalah dituangkan FASB dalam suatu konsep yang disebut hierarki kualitas informasi akuntansi atau hierarchy of accounting quality. Berikut adalah karakteristik kualitatif informasi. Yang pertama ada nilai informasi, yang kedua keterpahaman atau understandability, yang ketiga keberpautan atau relevance, yang keempat nilai prediktif atau predictive value, yang kelima nilai balikan atau feedback value, yang keenam ada ketepatwaktuan atau timelines, yang ketujuh keteladanan atau reliability, yang kedelapan ada kenetralan atau neutrality, lalu yang terakhir adalah keterbandingan atau comparability. Di dalam karakteristik kualitatif terdapat elemen-elemen statement keuangan. Berikut adalah elemen-elemen secara eksplisit yang diidentifikasi oleh FASB antara lain: A. Aset, B. Kewajiban, C. Ekuitas atau aset bersih, D. Pendapatan, E. Laba komprehensif, F. Untung, dan yang terakhir G. Rugi. Lalu ada perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat tiga hal, yaitu yang pertama ada kejadian. Kejadian adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu badan. Misalnya, suatu badan memasukkan bahan baku ke mesin pengolah dan membeli bahan baku. Lalu, ada keadaan. Keadaan adalah suatu atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian pada situasi yang tak terduga. Contohnya, kenaikan kurs dolar secara mencolok yang menyebabkan anak perusahaan mengalami kebangkrutan. Kenyataannya, bahwa anak perusahaan bangkrut merupakan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan induk. Yang terakhir ada transaksi. Transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai antara dua badan atau lebih. Contohnya, ada pembelian mesin, penerbitan saham, dan pelunasan utang. Udah pada tahu kan sekarang rangka konseptual suatu model itu seperti apa? Nah, semoga penjelasan dari saya tadi itu dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua ya. Kalau gitu, saya akhiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.